halo semua, balik lagi di video gue kali ini. Akhirnya Kominfo bikin resah seluruh Indonesia, khususnya para anak-anak muda yang kebanyakan kerja freelance ataupun yang bekerja di dunia digital ya, yang memang menggunakan PayPal sebagai pembayarannya ataupun transaksinya, bahkan juga menggunakan software game ya, khususnya ini yang banyak dipakai di dalam game ataupun di dalam animasi itu Epic Game software ya, engine gitu, yang memang bisa dipakai. Jadi Epic Game softwarenya itu yang versi 5 kan sekarang lagi rame tuh, karena kemarin juga di postingan Instagram itu sangat gambar yang realistis ya, bisa ngampilkan ini diblokir karena termasuk dari Epic Game Store ya. Nah tuh, dan juga mungkin untuk kreator gaming juga atau atlet-atlet e-sport juga ini kena imbasnya, kayak Steam ya, ya atau Apex Legends yang ada di EA Store ya, dan lain-lainnya. Emang kacau banget nih. Nah, memang sebenarnya ya, karena tujuan dari Kominfo ini sebagai pembuat peraturan PSE ini sebenarnya emang bagus, harusnya ya, karena emang harusnya kita ini sebagai masyarakat dilindungi oleh negara, khususnya data privasi, karena mungkin di Indonesia belum menjadi hak asasi ya data privasi itu. Tapi kalau di negara-negara barat memang yang lumayan udah agak maju, data ini ya jadi history WA kalian, chat kalian, history browsing kalian, ataupun hal-hal yang memang kalian pernah lakukan di internet itu adalah jejak kalian, itu bayangan kalian di internet. Jadi seolah itu adalah bagian dari diri kalian, jadi seolah itu adalah diri mayanya kalian gitu. Jadi ini ada diri dunia nyatanya bentuknya fisik, nah dunia maya bentuknya digital, jadi jejak digital. Nah tapi untuk khususnya di Indonesia belum ya, kayaknya belum jadi hak asasi menurut pengertian para politisi mungkin ataupun para pengambil kebijakan. Nah jadi agak aneh juga ya sebenarnya kalau ada peraturan PSE ini. Karena apa sebenarnya? Karena penjabatnya sendiri sebenarnya belum paham dan belum mengerti konsep jejak digital ataupun kehidupan kita atau pribadi kita yang ada di digital. Tapi kenapa gitu kok di sini maksain? Mungkin di sini ada yang menyangkut pautkannya dengan represif. Jadi di sini pemerintah seolah-olah dengan embel-embel ingin membantu masyarakat mengamankan datanya, tapi di satu sisi lain agar pemerintah sebenarnya bisa mendapatkan akses data ataupun hal-hal yang diminta oleh pemerintah dari para pendaftar PSE ini. Contohnya data WA kalian bisa diminta nanti ke WA kalau WA-nya daftar PSE gitu. Nah akhirnya nanti kalau kalian kritik pemerintah ataupun menyinggung orang ataupun dan lain-lainnya yang berhubungan dengan ketidaksukaan pemerintah, akhirnya kalian nanti bisa gitu dipidanakan dengan bukti dari WA yang didapatkan dari data Meta itu, perusahaan Metanya dihubungi sama pemerintah, diminta gitu datanya si Anu tuh, si kritik contohnya datanya Rocky Gerung, nanti WA-nya kan bisa diambil gitu, akhirnya kan dipidanakan dan lain-lainnya. Jadi ini bentuk represif. Nah ya kita tahulah sebenarnya pasti banyak suuzon, banyak curiga ke pemerintah, karena yang paling besar aja gitu di Indonesia ini tentang identitas digital ya. Pertama, narasi pertama identitas digital yang emang di Indonesia itu sebenarnya harus ya, dan sebenarnya ini proyek presiden sebelumnya juga adalah tentang EKTP. Namanya juga udah elektronik KTP gitu. Tapi tetap aja saat kalian pengen bayar pajak kendaraan pakai STNK ataupun betulin KK dan lain-lainnya ya berhubungannya dengan identitas kalian, itu tetap aja sih KTP-nya itu harus difotokopi. Padahal kan harusnya karena ini udah digital, tinggal dikopi aja dari server anu ke server anu. Contohnya dari server Dukcapil ya, dari Dinas Kependudukan. Nih orang ini mau bayar pajak, kata Samsat contohnya, pajak motornya, tinggal Samsatnya hubungi Dukcapil, minta tuh data kita, nanti kan masuk. Nah kita tinggal bawa STNK-nya aja doang ke Samsatnya gitu. Tapi tetap aja gak bisa, karena memang sebenarnya ya polemik kemarin ya, dari mulai ada kasus korupsi dan banyak yang ketangkep
tentang kasus iktp ini dan emang akhirnya gagal. Dan ada juga narasi lagi bahwa KTP mau dibikin lagi gitu, bentuk elektroniknya baru, tapi ini kayaknya mungkin masuk ke HP atau lebih digital lah, jadi gak ada bentuk fisiknya. Tapi itu sebenarnya udah bukti bahwa ya data kita itu sangat tidak aman kalau di pemerintah. Yang paling baru deh, yang paling heboh kemarin setelah corona, saat kita sudah divaksin kan, daripada bawa-bawa surat vaksin ribet gitu, kalau mau ke bandara, mau ke stasiun, bawa surat vaksin kan ribet. Ya udah, kita bisa pakai aplikasi Peduli Lindungi, sehingga mungkin nantinya kita saat kunjungan juga bisa dideteksi, di tracking sama pemerintah. Itu kan sebenarnya udah nggak boleh sebenarnya kan, tapi ya itu kan untuk kepentingan pandemi dan COVID. Tapi yang ujung-ujungnya si data Peduli Lindungi ini bocor ke perusahaan-perusahaan lain, ataupun ada yang ngejual mungkin ya di dalam oknum tim Peduli Lindungi ini, akhirnya data kita tuh bocor lagi, kan parah banget. Nah, sebenarnya ini kebocoran data ini di Indonesia itu udah lumrah. Yang paling gampang, kalau kalian isi pulsa ke tukang pulsanya, nyantumin nomor kalian, tulis tuh nama siapa, nomor siapa. Nah, nanti setelah kalian isi pulsa, beberapa jam kemudian pasti kalian dapat promo-promo aneh lah, atau bahkan menjadi target sasaran penipuan. Karena apa? Karena si tukang pulsa itu menjual identitas kalian dari tadi. Saat nulis nomor sama nama kalian, dijual tuh. Nih ada orang isi pulsa segini-gini nih. Nah, jual aja tuh. Mungkin data kalian cuma dihargain 500 perak mungkin per orang, 1000 perak per orang. Nah, ada yang lebih garang lagi, kasus tentang bank ya. Jadi saat kalian melakukan transaksi di bank, memasukkan nomor HP, identitas dan lain-lainnya ya, nah bank pun gak luput gitu untuk menjual data kalian, memanfaatkan data kalian. Makanya banyak tuh nomor-nomor kalian juga, kalau kalian nasabah bank yang rutin ya, nomor kalian juga dapat promo-promo gak jelas dari perusahaan-perusahaan gak jelas, ataupun chat-chat gak jelas gitu. Gimana bang, kayak perusahaan KFC, CFC dan lain-lainnya sering ngasih promo fried chicken gratis hari anu gitu kan, biasanya gitu dapat nomor kalian, random banget kan ya. Kalau nggak dikasih sama orang-orang itu ya dari mana lagi mereka bisa dapat akses? Nah itu kan udah parah banget. Tapi apakah pemerintah pernah memperhatikan ini? Ya enggak lah, boro-boro memperhatikan itu, bikin aplikasi aja kemarin. Ini ya yang paling lucunya itu, Kominfo pengen bikin aturan PSE ya. Nah PSE ini untuk mengamankan masyarakat. Nah, yang lucunya itu adalah gimana mau ngamanin data masyarakat? Website buat daftar PSE-nya aja pakai vendor. Istilahnya tuh nyuruh orang gitu, nyuruh ke perusahaan lain, bukan buatan bikinan BUMN atau dari pihak pemerintah, bukan. Dan akhirnya apa? Si ininya tuh, websitenya tuh bisa diotak-atik sama usernya. Ini bukan diretas ya, tapi diotak-atik. Karena apa? Karena mungkin HTML-nya itu gampang di oprek gitu, di aneh-anehin. Akhirnya sebenarnya ini netizen ataupun orang-orang yang mau daftar PSE ini juga sebenarnya bukan mau sengaja mengutak-atik website daftar, tapi mereka mau daftar kesusahan ya. Akhirnya mereka penasaran tuh, dibuka tuh HTML-nya mungkin atau apanya itu yang di belakangnya itu, websitenya itu. Akhirnya kan bisa diotak-atik kan, dan akhirnya di take down aja tuh websitenya sama Kominfo karena malu mungkin ya. Yang paling parah itu kemarin juga lagi rame-rame gini malah ada statement bahwa judi online itu gaple. Aduh anjir, ini lebih parah lagi. Itu makanya kalau tadi saya juga sudah dapat laporan, itu kan ada yang namanya domino judi, itu permainan. Kami sudah itu ada itu permainan, jadi permainan bukan judi, itu permainan. Silakan di download, bisa baca. Itu kita bisa bermain tanpa menggunakan uang kalau kita memang bisa piawai menggunakannya. Tapi kita harus beli koin kalau saya nggak salah, kalau memang habis koinnya. Ini buka itu saya begitu dikasih tahu saya langsung lihat itu permainan gaple. Sebenarnya kan jadi presenternya nanyain, kok kenapa gitu platform game di ban tapi judi online bertebaran gitu di HP. Nah nanyainnya gitu, kan kebanyakan judi online itu lewat aplikasi ataupun website ya. Nah tapi karena mungkin orang Kominfo ini gaptek ya, kurang maju. Biasa kan bapak-bapak kalau
main HP cuma main gaple, catur kayak dewa kipas yang gitu-gitu kan. Jadi nyangkanya dia itu judi itu yang gituan doang, gaple di HP gitu atau catur di HP. Teman-teman gue juga banyak tuh yang kerja udah 5 bulan setahun, yang harusnya udah punya tabungan ya malah HP-nya berubah jadi jelek karena dibikin buat main slot gitu. Parah banget kan. Ini hal-hal seperti ini aja yang sepele gak paham, apalagi ini mau ngamanin data Indonesia minimalnya ada 270 juta orang gitu, data gitu yang nantinya bakal harus diamanin sama Kominfo. Nah sebenarnya sih gue lebih setuju kalau keamanan data ini udah aja di platform-platform bersam kayak Meta ataupun dari ya TikTok dan lain-lainnya diamanin. Nah karena apa? Karena memang negara juga belum mampu gitu, karena akhirnya negara juga tidak memiliki tawar-menawar untuk bisa mengakses ataupun mengikut mengamankan. Contohnya aja itu banyak platform yang ngeyel ke pemerintah karena gak mau sebenarnya aturannya, mereka pengennya ya data itu diamanin oleh mereka karena takutnya kalau ada pihak ketiga mereka juga tersalahkan. Contohnya nanti Instagram ya yang di bawah Meta itu Facebook diserahin ke PSE gitu di keamanannya. Akhirnya kan nanti kalau ada data kebocoran sama pemerintah itu pasti bakal yang kena Meta kan dan lain-lainnya. Ya apalagi kan ya gaptek gitu tadi, banyak orang-orang gaptek. Ini kayaknya Pak Joni Plate harus ini ya koreksi lagi tim-timnya, atau mungkin Pak Presiden mau reshuffle lagi lah, karena harusnya kan Kominfo ini orang-orang yang lebih maju 2-3 tahun pemikirannya ke depan, karena untuk masa depan digital ini bukan anjir ini mah internet cepat buat apa gitu. Menteri sebelumnya sekarang jadi Pak Joni Plate mau apa gitu ngomongnya kan, pasti tambah kacau lagi kan. Duh malah jadi ngeyel ini, malah jadi marah-marah. Tapi karena kesel gitu ini udah mah salah, gak kompeten gitu, terus ngotot ya, ada bawa-bawaan kata anak bangsa dan lain-lainnya kan, itu parah banget ya. Gue percaya masyarakat Indonesia bisa bikin Facebook sendiri gitu, kayak Cina ya, Google sendiri, ada Baidu dan lain-lain. Tapi apakah pemerintah mau mengakomodasi itu? Karena apa? Karena ini ya, hal-hal tentang digital ini di Indonesia masih banyak yang tertinggal gitu ininya. Jangankan membuat aplikasi gitu, aplikasinya aja kan dari luar gitu. Ininya apa, kalau bikin website WordPress dari luar kan, bikin game, bikin aplikasi dari Epic Engine gitu kan, engine software, dan masih banyak aplikasinya. Indonesia belum bisa gitu bikin yang gini-gini. Ditambah lagi internet, gue kepaksa gitu harus pakai wifi, padahal kota gue cuma paling 40-50 kilo ke Jakarta, deket banget. Tapi tetap aja jaringan HP gak ada di dalam rumah, harus pakai wifi kan. Itu akhirnya mengganggu juga kreator kayak gue yang harusnya bisa bikin konten. Apalagi nih buat programmer yang harusnya download data giga-giga ini bikin coding dan lain-lainnya gitu. Ini mau website codingnya malah diblokir kan, parah banget. Ya mau gimana? Yuk jangan berhenti serang gitu Kominfo, terus pemerintah Pak Jokowi serang aja, spam aja biar ikut campur nih masalah gini-ginian. Tapi serangnya jangan keluar konteks ya, kalau bisa kalau mau lucu-lucuan pakai meme dan lain-lainnya gak apa-apa, tapi kata Pak Jokowi harus santun ya ngekritiknya. Makasih semua, jangan lupa kasih like, comment, subscribe dan lainnya, kasih jak aja. Gak ada yang nonton ya, kasih. Bye bye.